Assalamualaikum, selamat datang kembali di podcast Kos Bawa Dopi. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang satu Morowali pasti tahu ini orang. Kakak deh, malu aja, aku malu-malu. Sebelum kita mulai podcast kita pada malam hari ini, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Bumi Morowali di YouTube dan sosial medianya juga di follow di Facebook dan Instagram. Ditunggu subscribe-nya. Ya, kembali ke kakak yang bisa dikatakan cewek tapi cewek bertelur. Itu sih bukan sebenarnya telurnya tapi kacangnya. Kacangnya di kebesaran. Ya, bisa perkenalkan diri siapa kakak ini. Tapi kayaknya di-talk semua di Sobawa Dopi. Ini nama asli apa? Nama asli dulu mungkin. Oh, iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan ya, nama asli aku tapi orang-orang taunya sih nama aku Inces. Inces sih nama asli. Enggak apa-apa deh. Nama aku Rizwandi. Rizwandi. Laki kalau nama laki kan Rizwandi. Nama terkenal Inces. Kucing betina anggoranya Imi. Tempat tanggal lahir di mana nih Kak Inces? Saya asli orang Makassar. Lahir di Makassar. Lahir di Makassar, besar di Makassar, semua Makassar. Semua satu kampung kita ini. Tos-tosnya dulu. Begini saya. Oh, bagaimana? Masuk. Gitu tosnya. Nggak disensor gitu. Kapan menginjakan kaki di Bawa Dopi Kak Inces? Saya menginjakan kaki waktu 2018. 2018? Iya. Itu pun saya di Bungku dulu kan. Kan dulu sistemnya kan harus ganti KTP. Iya. Pertamanya kan saya ndak direstui ke sini. Iya. Cuma memberanikan diri kan ada teman kampus orang Bungku. Jadi dia aja bilang kalau kamu mau kerja ke sini. Nah, iya. Kan sebelumnya itu saya kursus di BLK. Tahu apa saya ambil? Apa itu? Las. Pengelasan sampai 3 welder Welder 3 gelo sampai. Oh, 3G sampai 3. Iya. Wih. Sampai plat itu. Jadi saya kan masukkan itu lamaran di sini. Ganti KTP apa segala macam di situ. Tapi lama panggilannya sampai 3 bulan ya. Saya balik ke Makassar. Baru ada lagi panggilan di sini. Pertama kali sampai di sini saya drop ini jaringan 4G loh, tapi nggak ada kayak nggak ada data. Poli tapi nggak ada data. Lalut sekali. Banget. Saya kaget itu. Ini saya pikirkan pertama kali kan cuma saya bilang kalau di pabrik kan itu biasa setiap hari macet. Di pikiran saya kayak kota-kota itu macet karena lampu merah. Ternyata apa? Macet karena ribuan karyawan. Situ aku kaget sekali. Kakak Inces, kenapa dari banyaknya daerah tuh yang bisa ditempati merantau, kenapa pilih Bawa Dopi? Ya jujur baru pertama kali saya merantau. Merantau sama perantauan pertama juga. Pertama kali. Nah, apalagi perantauan pertama. Iya. Kenapa memilih Bawa Dopi? Karena diajak sama teman. Sama teman. Iya, itu pun nekat modal tanpa restu orang tua. Saya cuma modal tabungan ke sini, pergi sembunyi. Iya. Kan biasanya kan kalau apa ya, kalau di Makassar kan saya pulang ke rumah kalau cuma ganti pakaian atau minta uang kan. Saya baru pulang, selebihnya ngalan di luar. Pas di sini dia bilang pertama kali tuh saya pertama kali naik bis sendiri. Naik bis pertama kali naik bis. Pertama kali naik bis langsung ke Bawa Dopi. Langsung ke Bawa Dopi. 2 hari 1 malam. Iya, itu saya pakai bis Megamas. Mas Mega. Itu saya kan bilang langsung saja ambil jurusan di Bungku dekat Bundaran. Saya di situ, iya. Langsung pas 3 hari mama saya baru periksa kamar. Kan dia udah pernah lihat saya, bilang kemana ini. Pas 3 hari. Iya. Baru ditahu ternyata sudah ada di Bawa Dopi. Dia pikirannya saya bermain di rumahnya teman begitu, dia baru periksa semua lemari ternyata udah kosong. Nggak ada. Kenapa nggak direstui Kakak Inces merantau? Karena jujur saya ini anak terakhir kan. Iya. Kan kalau anak terakhir itu otomatis kan biasa untuk ditemani orang tua. Iya, betul kan. paham. Apalagi kan model aku. Iya. Kayak gini, kayak wanita bertelur gitu. Berapa bersaudara? Saya 4 bersaudara. 4 bersaudara. Iya.
Yang pertama itu kan kakak saya, apa ya saya cerita. Iya ya. Kakak saya yang Pokoknya pertama waktunya itu, Kakek Inces ini. Pertama itu udah janda kan, Iya. karena di apa ya istilahnya? Ditinggal nikah. Ditinggal Bukan cerai karena Oh, iya. di apa lagi aku lupa. Ditalak. Tidak, dijodohkan. Oh. Makanya dia itu Iya. cerai karena dijodohkan begitu. Berarti kayak pernikahan yang dipaksakan mungkin Iya, tadi. dipaksa. Kalau yang kedua sih aduh. Kalau yang kedua dia kan dulu kuliah perawat kan di apa ya itu yang gimana sih itu yang khusus Pelamonia. ya pneumonia. Stikes pelamonia. Iya, dia kuliah di situ tapi dia kena guna-guna gitu kan. Jadi itu langsung di DO. Udah berapa 2 bulan dia nggak masuk kuliah kan. Langsung di DO. Kalau yang ketiga dia perawat juga. Tapi ini sebenarnya sih saya disuruh pulang karena yang ketiga itu udah mau ke Ambon, dia lulus PNS di sana. Jadi udah nggak ada laki-laki kayak yang di itu. Sebenarnya itu dari 4 bersaudara ini 3 cewek. 2 cewek. 2 cewek, 2 laki-laki. Asli ditulis setengah ya, udah setengah aja. Ya, karena di rumah itu kan nenek saya juga itu, nenek laki-laki saya kan sudah meninggal juga waktu 2017. Baru ini yang anak pertama kan udah janda kan. Saya juga, bapak saya juga udah meninggal dari kecil kan. Jadi udah 3 janda loh di rumah. Nggak ada laki-laki. Maka saya disuruh pulang sudah tidak ada laki-laki. Aduh, cuma di rumah loh aku dianggap laki-laki. Di luar rumah enggak. Makanya kalau di rumah tuh saya enggak pernah pakai lipstik. Iya. Bicara sih kayak begini tapi enggak ada gaya tambah, enggak ada. Kalau ada gaya tambahan mungkin itu dari rumah saya dicabut baru saya ditimbun di bawah. Kalau tidak dicangkul baru dikubur di belakang rumah. Tapi saudara-saudara tahu bilang Kakek Inces di Bahodopi mi. Waktu pas Mace bongkar tuh, kan Mace bongkar kamar tuh. Iya. Langsung telepon Kakek Inces waktu itu. Iya, tapi kakak saya nggak ada yang tahu. Oh, lama pi baru ditahu. Iya, di situ. Saya minta disuruh pulang tapi yang bilang, nanti saya pulang begitu. Oh, tapi sudah kerja itu, posisi sudah kerja. Belum juga. Masih tunggu panggilan. Iya. Salah-salah juga mau pulang dia. Iya, lucunya kan pas saya saudara panggilan kan yang saya tempat tinggal di Bungku itu kan adiknya kawin sama Ibi Masamba. Oh iya. Ari. Bukan yang bikin warkop sekarang itu. Iya, yang ada baksonya itu. Yang bikin usaha sekarang tuh. Iya. Pas itu kan besoknya ada panggilan untuk interview. Baru saya ikut ke pestanya Evi Masamba. Pas malamnya itu ada SMS dari HRD. Ikut begini. Di situ beruntungnya saya itu HR. Dia udah kenal saya sebelumnya. Oh. Dia kenal apa? Paramex. Sebut nggak ya Paramex? Sebut nggak ya? Atau di skip aja deh. pasti karyawan ini tahu deh Paramex itu apa. Dia beruntungnya dia tahu. Saya kan telepon langsung itu. Cuma saya loh yang tunda itu interviewnya. Oh, kita tunda interview. Saya tunda. Luar biasa, belum dimasa sudah. Tiga kali saya dapat SMS interview. 3 kali juga kita tunda. Iya. Kenapa Rio? Mau bertanya apa? Modalnya berapa kalau maksudnya pas kesini itu bawa modal berapa? Bawa tabungan berapa? Oh, tabungan sekitar 1 juta lebih sih. Untuk saya sudah kan alhamdulillah di sana saya tinggal gretong. Iya. Cuma makan bantu-bantu jaga warungnya, apalah saya kerja di sana kan. Iya. Jadi itu saya modal nekat ke sini. Alhamdulillah bisa juga mandiri di sini. Iya. Kan orang tua nggak mau lepas karena model saya kayak begini, katanya biar beras 3 kilo saya susah angkat. Memang benar sih. Iya. Ini Kakek Inces kan banyak sebutan-sebutan di dalam kucing Anggora. Kenapa apa itu? Kenapa bisa di Kakek Inces dikasih nama kucing Anggora? Atau mungkin di panggilan dari luar atau Kakek Inces sendiri yang bikin itu brand? Nggak tahu ya, kan dulu kan itu orang request nama. Pernah yang pertama kali itu kan yang viral dulu
Kayaknya Oh, yang di TikTok itu bukan? Bukan, Yang yang Paramex dulu sebelumnya. Yang Paramex kan Foni, kan ratunya Veronica, Foni kan dia tahu juga saya Paramex. Nah, itu juga orang HR, dia tahu juga saya Paramex. Makanya dia pakai saya di Veronica. Jadi saya ketemu sama Foni. Lama-lama saya viral lagi waktu kena tilang di Bungku. Di situ saya juga nggak bayangin itu kenapa bisa viral begitu. Saya nggak tahu bila saya direkam atau tidak. Pak, itu motor juga, aduh, tidak ada stengkanya. Ada sih stengkanya tapi saya nggak bawa. Baru itu motor buntut. Saya belinya 2,5 juta, ongkosnya sudah hampir 8 juta. Tiap bulan rusak. pas itu motor sudah diseret ke Polres di sana kan yang jauh itu. Pas saya di situ ternyata juga polisi juga itu maksudnya kayak kagum juga sama saya gitu, viral ini itu foto-foto bisa artis dong. Ada juga yang di pintu masuk itu yang pas hujan-hujan yang Kak Kences pakai payung. Ya, pakai di situ bisa pertama kali lihat. Di situ. Berarti saya sudah viral sebelum ditilang kayaknya deh. Iya, mungkin jauh sebelumnya. Iya, kayaknya. Sebelum itu yang peristiwa payung. Itu kipas-kipas manja. Ini kan Kak Kences, setahu kuna, Kak Kences dulu pertama kali kerja di dalam apa? Mekanik tuh, kalau nggak salah tuh. Mekanik hoskren. Mekanik hoskren dulu. Iya kan, saya punya sertifikat welder. Iya. Jadi itu orang HR dia tempatnya saya di mekanik hoskren. Udah jauh sekali di ITSS loh, jauh. Lantai 6 malah. Iya. Iya, mekanik hoskren rata-rata ketinggian memang. Iya, tapi saya nggak sanggup di situ. Nggak sanggup, makanya. Berapa lama bertahan dulu? 3 bulanan. 3 bulan baru kan pertama kali selesai kontrak 3 bulan langsung pindah. Bagaimana selama 3 bulan itu kerja di hoskren sebagai mekanik? Itu disuruh mengelas, potong-potong tali-tali slack itu. Itu saja. Tapi maksudnya Kak Kences sanggup begitu kerja jadi mekanik karena ya berhubung mekanik di dalam. Enggak, itu kan kebanyakan kalau orang kebanyakan SKS kan itu terancam untuk kontrak kan. Saya setiap minggu SKS udah terancam loh kontrak, tapi untuk ada Bunda Foni yang cantik macam aku karena udah aku terancam loh kontrak gara-gara setiap minggu SKS itu setiap habis pengelasan mata saya itu kayak berpasir. Beda kan di pikiran saya di sana kalau mengelaskan itu seperti safety banyak safety-nya. Enggak, itu bocor-bocor itunya. Kan kalau di BLK itu kan safety sekali. Iya. Saya pikir enggak, jauh dari ekspektasi nih. Dari Kak Kences sebelum berangkat ke Morowali toh, dari Makassar. Bagaimana ekspektasinya Kak Kences tentang ini Morowali? Apa memang sesuai ekspektasi atau jauh dari harapan? Jauh dari ekspektasi. Apa ekspektasinya Kak Kences waktu sebelum berangkat? Saya kan seperti juga di Makassar ramenya kan. Ternyata bagus jaringan. Bagus jaringan, macet kiri kanan ada mall, ada apa gitu kan. Ternyata sampai di sini bayangkan loh. Itu mati lampu dari jam 7 sampai jam 5 sore. Setiap hari gitu. Baru malamnya baru nyala lampu itu pun pakai genset desa tuh. Ini Morowali ternyata. Mau di apa sudah pilihan saya juga mau sini kan hidup mandiri di sini. Ya mau di apa diterima saja. Ini kan Kak Kences dari 2017 tuh. 2018 sampai 2022 ya, jalan 4 tahun lah tuh. Jalan 4 tahun. Apa suka dukanya Kak Kences kerja di kawasan industri PT IMIP? Suka dukanya sih. Sukanya dulu. Yang enaknya. Yang enaknya aku selain terkenal. Aku bebas itu yang saya cari, bebas bisa pulang, maksudnya biar jam begini kan nggak ada yang marah-marah itu cuma itu dukanya cari mangsa setiap hari. Cari apa? Mangsa untuk maksudnya bonceng pulang. Pulang pergi nih. Kak Kences belum tahu naik motor? Tahu sih, tapi kan di sini apa ya kayak kajili-jili di kajil-jil. Kajil-jil. Aneh kajil-jil itu selap slip balap motor. Boro-boro ngasih. Boro nama. Tatalekan semua ini. Siapa tahu ada tuh pemirsa yang mau nanti jadi ojek pribadinya Kak Kences. Iya, enggak apa-apa kok. Aku jin. Beli atas gratis bawah. Kak
Kakak Inces kan saya lihat tuh sering pernah ada teman buka TikTok, TikTok. Ih, saya lihat kayaknya kan kebetulan Kakak Inces sering datang di kos tuh, sering datang ke kosnya Amoy itu. Ih, kayak yang sering datang di kosnya Amoy. Kenapa? Maksudnya kenapa bisa terkenal di TikTok? Sudah lama memang itu TikTok atau bagaimana? Oh, itu yang bisa terkenal di TikTok. Saya kebanyakan banyak pengikut itu pertama ada video oleh-oleh. Itu masih saya belum kerja, itu masih tunggu panggilan. Saya buat video, coba-coba buat video, baru pakai baju SD. Dia zaman juru, aku tidak minta oleh kali di situ baru saya pakai baju SD di situ banyak rantingnya. Seninya bagus dan sih saya buka di situ pertama kali di situ banyak yang follow TikTok saya di situ naik rantingnya. Baru kan saya lihat Kakak Inces sering buka sesi tanya jawab begitu tuh yang untuk semangati karyawan-karyawan dalam. Kenapa Kakak Inces suka semangati karyawan di dalam? Karena karyawannya banyak yang ganteng-ganteng. Kan makin terkenal kan maksudnya udah alhamdulillah sih semenjak dikenal sebagai kucing betina anggoranya Imip yang gitu yang sering kayak gigit karyawan kakak-kakak yang ganteng banyak langsung maksudnya kan biasanya orang itu gini-gini kan. Iya. Kalau alhamdulillah orang berhenti sendiri kenal saya biasa nggak gini, saya gini mulai nggak ada pusing, nggak biasa begini, saya gini, canda. Ini gini, jangan ambil hati dah. Bagaimana itu tak? Salam tak? Bagaimana salamnya? Begini. Oh, gini dong. Begini. Pertamanya kan gini dulu. Begini dulu. Baru tusuk masuk deh. Beda. Ini Kakak Inces, kan biasa di jalan tuh maksudnya. Aduh, ramus aku. Pernah. Iya. Awas putih berasakan. Itu bukan kecoa. Ini Kakak Inces selama mungkin sudah sekarang sudah mungkin bisa dibilang hampir sebagian rakyat Bahodopi kenal itu. Yang di jalan biasa tidak, maksudnya Kakak Inces tidak pernah jadi ganggu, merasa risih begitu atau bagaimana? Iya, maksudnya bagaimana anunya Kakak Inces itu? Saya sih enggak pusing apa kata orang. Oh, cuek, jadi lebih ke cuek. Iya, saya selama tidak membebani orang, tidak minta beras, enggak minta uang, enggak pusing, terserah orang. Betul. Saya dia. Iya, betul. Itu saja. Ini Kakak Inces selain pekerjanya di IMIP, apalagi yang Kakak Inces kegiatannya selain kerja? Oh iya, sitkom. Jangan lupa Subbreaker juga. Subbreaker. Kenapa Kakak Inces mau masuk sitkom? Apa memang basicnya memang Kakak Inces suka acting? Enggak sih, cuma ikut tangannya daripada kosong, lari kosong. Lari kosong ini bilang anak-anak. Lari kosong, sekelasnya saja dia biar 20.000 enggak apa-apa daripada kosong ya. Itu kan pertama kali Kak Ode yang ngajak masuk yang chat begitu kan. Kak Ode kan semua itu di sitkom kan alhamdulillah seleb ini semua di dalam situ. Berarti aku tergolong dong. Tergolong. Itu saya masuk di sitkom kemarin itu. Ini Kakak Inces suka dukanya menjadi terkenal di luar IMIP nah. Maksudnya kan di luar kawasan juga Kakak Inces terkenal juga tuh. Maksudnya suka dukanya di jalan apa? Siapa tuh pernah dapat Nggak pernah jadi dapat pelecehan tuh? Alhamdulillah pernah. Nggak pernah jadi. Maka saya mau lecehkan orang. Alhamdulillah enggak sih, tapi kalau kan biasa tuh ada yang posting itu yang di Bersatu, kalau di situ hater semua di Bersatu. Pernah juga saya dapat kasusnya Kakak Inces itu yang hampir dibilang pelecehan agama. Masih tuh? Iya, itu. Kenapa itu? Klarifikasi dulu itu Kakak Inces. Mumpung se-Indonesia ini. Kenapa bisa di situ? Enggak sih kan itu saya upload kan pertama kali masuk kerja di IMIP 2018 loh itu pertama kali kerja belum sebulanan deh. Saya coba-coba pakai talkum. Itu kan cuma foto. Saya upload di Instagram. Mungkin itu orang yang benci saya. Dia ambil di Instagram baru dia sebar itu. Kalau nggak salah dia posting di IMIP Bersatu juga. Iya, IMIP Bersatu. Dia bilang kenapa cowok pakai begitu. Iya, itu makanya saya heran. Itu juga teman saya yang di Polsek sana kan maksudnya di luar Badob yang dikerja iya. polisi begitu ya, kita tahu ini
ini bukan video, ini bukan apa, ini cuma pakai mungkin foto, itu enggak ada juga kata-katanya. Iya betul, enggak ada menjurus ke pencemaran juga. Iya, enggak ada. Itu salah mungkin itu orang sudah jenuh begitu lihat cuman saya. Enggak begitu. Pada saat terbit itu postingan di Bersatu, tidak ada yang chat atau yang ada yang bilang langsung yang chat. Banyak yang chat, tapi ada yang negatif chat bilang pengancaman begitu ada. Iya, itu banyak. katanya saya terancam itu kan semua serikat kan katanya itu kerjasama semua mau keluarkan saya dari sini, usir saya dari sini. Iya. Bagaimana perasaannya Kak Kences waktu dengar itu? Saya drop loh itu, saya drop langsung. Wih, segitunya padahal cuma pakai mau kenal. Iya, tidak ada bermaksud lain. Enggak ada maksud pelecehan gitu, enggak. Alhamdulillah sih kalau untuk banci-banci begini, alhamdulillah saya masih dari banci saya banci soleha kan. Banci syariah nih. Banci halal. Iya sih, alhamdulillah sih. Kalau misalnya bilang, kenapa ada bilang banci begini, enggak usah, maksudnya enggak usah pusingi dosaku ya, hanya Tuhanku yang tahu. Betul. Sepakat. Itu saja. Terus ada video klarifikasinya Kak Kences itu. Bagaimana bikin ada video klarifikasinya kalau nggak salah. Iya, itu kenapa sampai Kak Kences berani buat itu video? Enggak, kan itu semua dia chat semua itu bilang mau saya dicari. Itu pasti panik di situ toh. Udah panik. Banyak tanya ke saya. Diusir saya Dopi. Jalan apa ada yang mau lindas saya pakai cross itu. Bayangkan kalau udah banci cacat lagi, lucu. Iya. Nilai saya mana? Dari banyaknya ancaman tuh, puluhan ancaman. Iya. Bagaimana Kak Kences menyikapi itu? Ya, tarik napas saja. Kalau masih pusing juga. Pakai Paramex. Enggak canda Paramex. Kenapa sampai berniat atau berani mengadakan video klarifikasi? Ya pasti sebelumnya ya pasti Kak Kences bilang, saya bikin video klarifikasi atau tidak atau jangan sampai saya bikin video ini ada lagi fitnah lagi. Iya. Pasti ada pikiran kekhawatirannya begitu. Sudah ditekan itu kan untuk minta maaf begitu supaya kan sudah itu serikat semua sudah kerjasama mau keceritanya mau usir saya dari sini, mau dikeluarkan dari begitu, makanya itu sampai ketua KKM Kak Hamid kayaknya namanya kan, dia itu langsung dia suruh datang saya ke rumahnya di depan Yamaha sana. Iya. Nah, di situ untuk meminta maaf. Ada semua terwakilin juga dari serikat, atau serikat Palo apa gitu. Oh, kalau Kak Kences masuk juga KKM Kerukunan Keluarga Makassar? Enggak, tapi maksudnya enggak aktif atau apa begitu? Enggak aktif. Oh, cuman anak KKM tahu bilang Kak Kences orang Makassar. Iya, alhamdulillah itunya. Oh, dia fasilitasi begitu dia fasilitasi pertemuannya begitu. Iya. Dia pertemuan situ, dia pempas itu tanda tangan di tulis perjanjiannya begitu. Oh, sampai dibuatkan begitu? Iya, tanda tangan materai. Iya. Sampai itu dia. Segitunya, aneh kayak maksudnya. Iya. Cuma karyawan biasa loh. Iya, betul. Maksudnya lebih banyak yang lebih kejam lagi dari itu. Cuma di itu betul. saya saja yang sampai dicap begitu. Iya, betul. Maksudnya abis dari peristiwa itu Kak Kences pernah tidak terbesit pikirannya Kak Kences untuk tinggalkan Dopi? Untuk itu sih enggak, masih tetap kokoh di sini dia. Iya, tetap. Udah nyaman dong, padahal aku jadi pelakor halal di sini. Pelakor halal kan berteman sama istrinya kan. Iya. Pelakor halal dia berteman sama istrinya. Kalau kita kan dapat TV apa dia cuma itu ditempel sampai masuk. Canda. Ini itu balik lagi, maksudnya Kak Kences nih lulusan apa sih? Oh, saya lulusan sarjana tambang. Sarjana teknik. Teknik tambang. Anak teknik lah. Strong. Oh, kalau Kak Kences dari pembawanya memang Kak Kences dari kuliah memang pembawanya begini. Dari kuliah sih itu pertama kali kuliah itu speknya kan teknik kan keras. Iya, betul. Tapi alhamdulillah kan itu sistem genap ganjil kan. Untung di angkatan saya, angkatan 2012 itu tidak terlalu keras. Nanti 13 lagi keras lagi, 14 tidak keras, 15 keras lagi begitu. Untuk saya dapatnya tidak terlalu keras.
Pas itu saya kan terlambat, pas di ospek sudah ada semua tuh keler-keleran di apa, kayak orang gila kan di jalan itu dari Baruga sampai lari ke kampus kan, sampai di situ saya itu disuruh senior kan suruh berteriak satu-satu, bilang maaf saya tidak akan terlambat lagi. Nah di situ satu-satu pas giliran saya langsung kaki suruh ada cewek di sini, ada cewek. Coba berteriak satu-satu lagi. Saya berteriak bilang maaf saya tidak semua. Cewek. Bukan di situ saya ketahuan. Padahal banyak loh juga banci-banci selundupan di teknik. Banyak loh. Banci-banci selundupan dia. Mungkin karena suara saya kan yang begitu lembut dan manja. Ini Kak Kences waktu pas di kampus tidak pernah dapat bully-bulian begitu? Kalau soal bulian sih pasti banyak iyalah, cuman bagaimana Kak Kences baru kalau bagaimana Kak Kences menyikapinya itu? Sama aja seperti yang tadi. Iya, saya enggak pusing. Pusing terserah orang itu berkata apa tentang aku. Aku enggak pusing. Ini Kak Kences rencananya kedepannya bagaimana Kak Kences? Maksudnya tentang ini masih di Bahodopi atau bagaimana? Atau adakah rencana mau ke kota lain? Harusnya saya kayak udah capek kerja. Sudah capek kerja, kan biasa kan kalau habis cuti kan sudah dirasakan nikmatnya. Tidak pernah di rumah kan kayak tidak pernah itu masak-masak atau apa kan mama saya mau yang urus toh. Betul. Bangun, makan gitu. Sampai di sini kan udah drop kerjaan saya rasa. Apalagi sekarang posisi kerja aku drop. Gara-gara SKS aku jadi kru safety loh. Oh, sekarang ini? Iya, gara aku SKS 6 hari. Benar kemarin kan saya menyekop loh. Iya, kru safety paham. Iya. Wih, tangan saya ada yang pegang bilang Inci sudah kasaskan tangannya. Tidak lama aku jadi banci elemen. Banyak aku Kayaknya sebelum jadi kru safety dulu sebelum mutasi ke kru safety apa dulu? Saya divisi masih apa? Di standby kan? Sama Poni. Saya mau jadi admin kan, tapi ya saya kayak masih mau santai-santai begitu kan. Kalau masih di standby kayak kru-kru umum begitu kerja-kerja sembarang saja kan. Iya, betul. Saya kerja sembarang saja. Sekarang menetap di divisi kru safety. Iya, udah berapa hari saya dikasih masuk di situ. Setelah saya pulang cuti nih masuk di situ. Iya. Sudah absensinya di situ kan dulu masih Poni yang pegang absen saya kan di admin Iya, kan. betul. Jadi bagaimana lebih banyak dukanya nih kayaknya? Saya tertekan sekali udah gaji rendah. Bayangkan loh gaji aku 4,8. Iya, yang wajib 1 juta lebih. 4, yang wajib lembur begitu wajib off. Iya. Wajib off minggunya semua enggak dikasih. Enggak ada lemburan. Iya, enggak ada. Makanya saya cari-cari tempo mutas apa kemana. Saya drop banget. Tapi saya incar sih di kantin. Iya. Incar stoker. Iya, enggak sih, yang penting di kantin aja. Jadi apakah yang bungkus makanan dijamin nih kalau kerja di kantin. Ini kalau misalnya nih Kak Kences dikasih tempat pilihan tuh, tapi ya jangan juga yang ngeri-ngeri mau langsung jadi manajer maksudnya. Enggak lah. Sebenarnya kayaknya sih tipikal kerja di mana Kak sebenarnya? Maksudnya hatinya kerja di mana sebenarnya? Siapa tuh nanti dengar dikabulkan. Enggak sih, kalau yang penting dimanapun yang penting nggak di lapangan gitu. Lebih ke office begitu deh. Yang penting juga, jangan juga jadi kru safety atau apa atau yang kayak apa? Bukan sih itu, tapi tergantung memang semuanya kan kita kan sarjana. Iya, betul. Kan ada semuanya, bukan dong munafik begitu bilang mau ini langsung. Tapi kita hargai ijazah lah. Iya, betul. Sepakat. Apalagi Kak Kences skillnya welder tuh, kalau welder mah biasa sih ditaruh di lapangan, tapi saya nggak bisa. Welder saja, welder yang di atas atap, yang dalam ruangan. Last titik begitu. Ini Kak Kences, bagaimana pandangannya Kak Kences tentang perkembangan di Bahodopi dari 2018 sampai sekarang yang luar biasa sekali desa metropolitan Bahodopi? Perkembangannya sangat amazing. Ini kayak Bahodopi, it's kayak my dream. Kayak sulap-sulap dan kayak sulap-sulap dari tanah kosong tiba-tiba langsung jadi kos.
rawa-rawa jadi kos. Tapi heran loh, udah banyak kos, makin mau tambah naik loh harga kos. Iya. Kalau udah banyak kos loh di sini. Iya, sekedar info, harga kos di Bodopi salah satu yang termahal di Sulawesi. Berapa Kak Kences? Saya kan kaget, bukannya sih merendahkan kos begitu, bukannya maaf ya, bukan merendahkan. Iya, paham. Tapi kan udah kalau 600-an itu kan di Makassar udah dilengkapi fasilitas. Wah, 600 bagus sekali. Di sini 600 di Jawa sudah eksklusif deh. Di sini saya kaget 600 kayak kandang kambing. Maaf ya, bukan merendahkan. Iya, betul. Itu menurut saya. Tidak, maksudnya tidak sesuai dana yang dikeluarkan dengan fasilitas yang didapat. Itulah bilang memang sih kalau daerah tambang memang dia daerah uang ya mungkin begitu. Daerah tambang begitu mahal, iya. Karena semua kan otomatis butuh kan. Iya. Mes kan cuma Cina. Kita kan di luar aja di sana, sembar mau tinggal di mana begitu. Yang penting tenaga kita dipakai ini. Iya, betul. Ini Kak Kences, bagaimana melihat masyarakatnya Bodopi? Maksudnya suka jadi dengan keadaan masyarakat di Bodopi? Kalau alhamdulillah sih suka, karena kayak modelnya sih kayak di kota-kota juga sih cek-cek aja begitu kan, tidak liberalisme begitu. Jadi siapa sama kalau kenal itu saja begitu deh. Iya. Kalau Kak Kences ini maksudnya sudah banyak nih teman begitu kan, kalau terkenal beda lah, terkenal sama yang memang teman betul toh. Kalau teman-teman betul itu ya di grup sange lah, di situ teman satu server semua itu. Kalau itu grup sange beranggotakan berapa orang? 10 Iya, tapi udah ada yang satu udah resign, dia menetap di Palopo. Oh, resign dari sange juga berarti? Enggak dong. Oh, tetap di sange. Anggota seumur hidup. Anggota seumur hidup berarti sange. Sange dong, is the best. Kenapa dinamakan grup sange atau apa? Kita kan itu kan di grup atau sangean memang semua yang di dalam? Enggak, cuma kita berani di mulut saja, bercanda apapun dibercandain, dibercandain yang pun dibercandain kan cuma bercanda, tidak dianggap serius. Betul. Kita semuanya maksudnya nggak ada yang munafik begitu. Apa yang mau diucapkan keluar di situ. Ini kan saling menjelek-jelekan pun kita kayak dianggap bercanda, nggak ada yang bawa hati. Baper di situ. Semua sembarang dibilang apa-apa. Panggil Tela, apalah semua itu. Ini kan Kak Kences jauh dari keluarga tuh. Iya. Ini ya bisa lah dibilang selama 4 tahun ini, apalagi kan COVID dulu hampir 1,5 tahun dilarang cuti. Maksudnya kan ya pasti jelas ada rindu lah tuh. Kalau saya sih sebenarnya dulu pernah kena corona. Oh, pernah kena corona dulu? Gara-gara habis vaksin pertama. Oh. Saya langsung corona. Itu pun bertahap. Pertamanya kan baru pusing kepala. Besoknya batuk-batuk. Besoknya flu. Besoknya demam. Besoknya diponis corona. Tapi bagaimana Kak Kences bisa itu corona? Maksudnya kekhawatiran itu kayaknya pasti bilang, "Woi, jangan sampai saya meninggal juga." Enggak sih kekhawatiran itu corona kan sesanya pas gitu, tapi kan ini enggak tahu sih itu permain apa kayak mana kan. Tapi memang sesak napas begitu. Enggak. Oh, enggak, pusing jadi demam. Flu demam hilang penciuman. Cuma itu iya mungkin. Iya, ciri-cirinya bisa dibilang corona sih, tapi maksudnya kayak tingkat terendahnya begitu. Oh iya, tapi sudah masuk corona Iya, kayaknya sudah tergolong corona. Nggak tahu sih. Tapi alhamdulillah sih di karantina mandiri bisa istirahat, nggak itu kan. Iya. Istirahat. Ini kan Kak Kences jauh dari keluarga tuh. Iya. Bagaimana Kak Kences caranya komunikasi, lancar di komunikasi? Kalau untuk komunikasi sih aku bukan kayak anak durhaka bukan, tapi ya kayak malas juga kalau setiap hari mama nelpon begitu. Iya, kayak risih begitu bukan risih, tapi nggak usah lah terlalu perhatian begitu. Iya, ini Kak Kences, sorry kayaknya sebelumnya, maksudnya Mace nggak pernah dipersoalkan soal Kak Kences, maksudnya Kak Kences yang menyimpang ndak ji? Enggak sih, pertama kan dulu itu saya sering itu kalau ada bra bekasnya teman-teman saya ambil. Oh, dari kecil itu atau waktu sudah di sini? Kuliah masih di Makassar. Oh iya. Baru saya buat konten dulu kan gitu. Lucu-lucuan. Iya, lucu-lucuan gitu. Apakah itu yang
apa ya pertama kali itu yang video-video snack video snack video, betul. Di situ buat konten-konten yang pakai BH, saya ambil. Mama saya ada temannya, kan dia kasih lihat video itu, dia lihat saya joget-joget pakai BH. Untuk pertama kali dimarahi itu. Iya, langsung itu tiba-tiba datang mama saya, baru saya keluarkan. Saya kaget, saya itu masih mau buat konten lagi kan, saya selip memang itu kan selip BH ya, kalau pakaian semua kan biasa mama saya habis lipat dia langsung simpan sendiri di lemari, saya tidak pernah tuh dia langsung di lemari kamar. Saya lihat cari di situ, mana BH mana nggak ada di sini. Pas muncul kan nggak baca dari apa bilang. Dia tanya, saya bilang, bukan kamu yang sering ambil BH saya? Karena sering ini hilang BH saya? Kenapa banyak sekali di kamar kamu nih BH? Di lemari kamu banyak sekali BH? Mati saya. Mungkin dia sudah tahu kan, tapi kan tidak mau juga dia mengucilkan anaknya begitu. Iya, betul. Itu saja, peringatan secara halus saja begitu. Alhamdulillah sih bapak saya tidak pernah cap-cap banci begitu, enggak. Betul. Cerita lucu. Ini kan ada udah almarhum sih, maksudnya sahabat saya sih. Kan saya pernah itu pergi ke apa sih daerah di dekat-dekat Bira sana yang serba hitam itu. Kajang. Kajang. Saya pernah ke situ bermalam 1 hari 1 malam. Mama saya panik loh, kan nggak ada kabar. Dia ke teman saya cari begitu. Baru dia tanya kan, bilang di mana ini? Saya baru tanya teman saya, bilang saya di Kajang begini. Terus mama saya ini bilang, wih itu anak saya baik sekali, tidak main perempuan. dalam hatinya teman saya tuh dia tanya soalnya, memang dia tidak main perempuan tapi main laki-laki. Ya Bang Rio. Kan kakak Inces ini kan kemarin kan cukup terkenal ini. Pernah nggak dapat tawaran endorse gitu? Alhamdulillah sih banyak. Kebanyakan kedai minuman, tapi saya kayak masih kurang percaya diri pede begitu untuk endorse begitu. Kan biasanya itu saya endorse memang yang enak-enak makanannya kan. Kalau misalnya menurut tidak enak tetap aslinya enak sekali, coba ini pasti banget. Padahal berarti kan tidak enak kan. Kalau misalnya itu bilang Inces sudah endorse ini pasti enak, pas itu kan dia coba tidak enak kayak penipuan. Berarti kakek nggak mau kalau memang itu memang tidak sesuai realita begitu, saya nggak mau. Berarti kakek Inces lebih terima kalau betul-betul memang begitu. Iya betul. Saya kalau endorse enggak endorse sembarang gitu, enggak. Yang enak-enak saja itu endorse. Pernah endorse alat kecantikan gitu? Banyak sih yang tawarin gitu, tapi saya enggak itu. Karena begini aja aku udah cantik, apalagi udah cantik pasti udah jual diri. Lumayan buat pendapatan. Buat pendapatan. Tapi itulah masih kurang pede untuk terima endorse. Seandainya diterima semua ini endorse, ini IMIP cuma sampingan. Kerja di IMIP cuma sampingan. Enggak segitunya. Pernah sih saya terima endorse cuma 1 kali, saya ambil yang baby cumi itu. Memang enak sih baby cumi, saya aku itu baby cumi Palu kan. Enak memang pedasnya itu. Banget. Alhamdulillah saya di endorse 250 itu sudah bersyukur sekali loh. Iya betul. Cuma dapat bikin produknya video juga. Udah itu memang banget tuh. Jangan lupa baby cumi Palu ya, itu enak sekali. Brand ambassador ya kayaknya. Ya itu endorse itu. Saya kan enggak itu sih, biarpun saya tidak terlalu pecinta pedis, tapi maksudnya pedisnya nyatu di itu sambil minum, rasa pedisnya pengen nambah lagi begitu. Iya. Rasa nggak bisa bohong. Ini kembali lagi tadi Kak Inces. Bagaimana Kak Inces, kan ya pastilah rindu lah sama keluarga tuh. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan sama Mace yang belum sempat tersampaikan, ya pasti nanti di rumah Mace nonton ini, siapa tahu. Enggak ada sih, kan sebenarnya saya sudah disuruh pulang terus kan, udah nggak ada yang orang tinggal di rumah kan. Kan kakak berarti sekarang dilemanya Kak Inces antara mau pulang atau sudah terlanjur nyaman ya bawa dopi begitu deh. Saya bilang nyaman, tapi kan tekanan orang tuh disuruh terus pulang. Karena nggak ada itu, bapak udah nggak ada.
kakak pertama kan udah cerai janda. Nenek saya juga dulu yang maksudnya disegangi begitu kan, sudah meninggal juga. Jadi 3 janda loh di rumah, nggak ada laki-laki. Keponakan saya ada sih laki-laki, masih SMP kan, udah itu juga rumahnya udah tinggal di rumahnya, jadi tinggal sendiri orang tua di rumah. Jadi bagaimana Kakak Ences ini, maksudnya hatinya sebenarnya Kakak Ences lebih kemana, pulang ke Makassar atau stay Baudopi? Sebenarnya sih saya nyaman di sini. Nyaman di sini, cuman itu lagi tuntutan keluarga lagi. Iya. Jadi bagaimana ke depannya ini Kakak Ences? Menurutnya Kakak Ences? Ya ke depannya sih kalau misalnya kerja saya gitu-gitu aja, nggak ada apa mutasi, saya resign gitu aja. Iya. Saya kan di sini kan bukannya apa, kita kan cari itu uang di sini kan. Di Makassar memang sih, di Makassar itu kalau bukan saya dari PNS atau apa kan gajinya standar lah 2,7, paling banyak 3 juta. Cuman biaya hidup murah di Makassar. Iya, murah. Apa-apa mudah. Iya, serba gratis lagi di Makassar kan. Apa-apa mudah. Di sini biar gaji 5 juta tapi harganya durhaka. Iya. Betul. Sebenarnya lebih bagus di sini, memang tinggi gaji tuh, cuman ndak terlalu sama, cuman naik sedikit sih sebenarnya karena gaji 7 juta, biaya hidup 5 juta, menabung 2 juta. Di Makassar gaji 3 juta, pengeluaran cuma 1,5. Jadi kayak hampir beda tipis lah. Kalau di sini mah kalau untuk supaya maksudnya ada yang dilihat gajinya kan, mendingan kalau habis kerja belilah barang. sebelum jadi kenangan, nggak tahu kenangan apakah beli barang kalau itu ada dilihat kan. Iya. Kalau misalnya habis begitu saya nggak ada. Iya, betul. Karena saya sudah pergi sebelumnya nggak ada, saya mau beli barang. Tapi kayaknya sudah pernah dapat gali lubang tutup lubangnya Naimib. Pakai yang utang banyak. Iya. Banyak sekali yang utang nggak dibayar. Bahkan ada loh, bocor hasil ada loh. Sempat itu 15 juta. Kakak Ences pernah kasih kan, utang? Iya kan, begini kan pertamanya itu dia ngutang sama saya. Anaknya dulu datang. Kan masih utang-utang biasa tuh, tapi dia bilang pinjam berbunga. Disuruh basic, saya bilang pinjam berbunga. Sekarang nggak tahu pinjam berbunga kayak bagaimana mulainya di sini kan. Dia bilang, oh iya pinjam berbunga. Yang beli 3 juta, 2 juta, 5 juta, begitu kan sampai terkumpul 15 juta semua. Dia mamanya itu semua bilang, iya tante nanti urus kita saja tante yang urus ini pinjam berbunga. Dia kasih 20%, jadi dia bagiannya kan kayak sudah menolong dia. Saya kasih dia 10%. Itu pun cuma 4 bulanan. Kan 4 bulan pas corona masuk, dia sudah tidak pernah bayar bunganya sama saya. Saya minta uang pokoknya saja 15 juta, nggak dikasih. Alasannya kan pertamanya mau kawin anaknya, mau kawin. Bilang dia chat, Ences, saya pinjam dulu uangnya, ini anak saya mau kawin, orang Bungku. Anak saya mau kawin. Nah, iya tante. Bilang kapan nih kembalikan tante? Bilang ini nanti bulan 7. Pas bulan 7 saya bulan 7. Kenapa nggak ada? Saya tagih bulan 9-nya. Alasannya lagi bilang belum cari uang di bank, sampai sekarang menghilang. Sampai sekarang tidak ada kabar. Anaknya pun pernah dia chat saya, kan saya pernah ke rumahnya, langsung itu saya dapat dia di rumahnya kan sembunyi. Sembunyi. Sembunyi dia dari kita. Jadi itu pas saya dapat dia chat anaknya. Dia anaknya kan gara-gara anaknya mau kawin. Dia ngutang. Ingat ya, kalau mau kawin itu jangan bebang ke orang tua. Ingat, jangan bebang ke orang tua. Betul. Mau kawin yang patena duit. Nah, pakai siri-siri. Ero pun tintena mau menikah tapi nggak ada uang, bikin malu-malu saja. Iya, ngutang loh. Ada translate di bos ini yang bukan orang Makassar tuh. Saya beberkan ya namanya. Jangan toh. Saya merasa saja ya, tolong bayar itu utang lo sampai dibawa ke neraka. Kalau nggak bayar ini. Berarti kakaknya sebelum ikhlas ini belum ikhlas. Saya nggak bakal ikhlas kan, enggak lah. 15 juta loh. Lumayan satu motor. Lumayan loh itu. Saya nggak ikhlas kan itu. Ya, Bang Rio. Kakak Ences itu kerja juga buat diri sendiri, apa masih ada kewajiban untuk kirim orang tua? Apa ya, kalau untuk kan biasa mama saya bilang pulang saja, kerja apa saja di sini, nggak usah kasih saya begini-begini kan. Jadi kalau misalnya
Kan alhamdulillah mama saya tidak pernah minta uang. Iya. Tidak pernah. Cuma jadi untuk diri saya sendiri saja. Iya betul. Oh cuman itu saja jadi berharap kakek Ences pulang begitu dia. Iya ditemani dia kan di situ. Saya. Atau Mace suruh kesini saja. Iya bisa jadi. Pernah cuti dia mau ikut ke sini, aku nggak mau. Kenapa? Nanti aku nggak bisa pakai lipstik. Udah nggak bisa pakai baju dinas malam. Baju haram saya udah nggak ada. Makanya aku kan di sini niat saya kalau mau bebas. Iya. Kalau bawa orang tuh saya nggak bebas. Baju dinas malam. Baju haram aku ya kelihatan keperawanan. Ini kakek Ences kalau misalnya begitu tuh, maksudnya kan kalau Mace datang ke sini tuh, ya otomatis tidak bakalan rindu lagi, ya itu lagi terganggu lagi kebebasannya kakek Ences. Cuman kalau dari perspektifnya kakek Ences, bagaimana ke depannya ini? Kira-kira berarti harus tunggu dulu mutasi atau bagaimana? Kalau di ACC mutasi tetap di sini. Kalau dapat mutasi ya tetap di sini, kalau tetap di sini saja. Mau karena cari kerja juga Makassar udah susah. Iya, betul. Sepakat. Di sini kan kalau ada rezeki di sini ya di sini. Iya, Bang Rio, apa lagi? Ya berarti Kak Ences ini mainkan dua peran ya, ketika di bawah Dopi sama di rumah gitu kan sosok yang berbeda. Iya, betul. Iya, berarti lebih bebas di sini ya. Iya, lebih bebas di sini. Kalau di rumah berarti Kayak bukan apa adanya begitu. Kalau di rumah sih begitu modelnya. Bagaimana itu begitu? Memang bicara itu tapi nggak ada gaya tambahan. Bicara sewajarnya saja. Iya, berarti enggak lebih apa adanya. Jadi kalau di bawah Dopi lebih apa adanya. Kalau di bawah Dopi semua kan bisa keluar. Apapun itu. Ini dulu. Wah, diajar salah lagi saya ini malam. Khusus malam ini. Khusus malam ini. Ini kakak Ences, dalam kehidupannya begini tuh, maksudnya bahagia. Sorry nih kakak Ences, bahagia dengan ini, maksudnya dengan kakak Ences yang sekarang ini. Karena be yourself saja, jadi diri sendiri saja kan. Mengalir saja begitu. Iya, nggak usah maksudnya kayak mau sekali kayak ini mau jadi orang ini begini modelnya kan, jangan dari diri sendiri saja. Kenyamanan tergantung kenyamanannya saja. Kalau memang alhamdulillah saya nyaman dengan begini modelnya, biar orang berkata apa begitu, tapi saya nyaman, yang penting saya tidak merugikan, tidak apa-apa kan, itu saja. Ini kan kakek Ences kalau di rumah kan tidak bisa banyak gerakan tambahan toh. Mungkin kakek Ences ada yang mau disampaikan ke mama begitu, bilang ya mak, kan mungkin ada larangan begitu tuh di rumah sehingga membuat kakek Ences tidak apa adanya di rumah tuh. Mungkin kakek Ences ingin sampaikan, ada yang mau disampaikan ke mama, bilang mak biarkan saya jalani hidupku yang begini, maksudnya yang ya pure begini, ya saya ini beginilah saya apa adanya begitu. Maksudnya ada yang mau disampaikan mungkin yang tapi terbatas, ya mungkin pertama terbatas antara jarak orang tua ke anak tuh, maksudnya tidak etis mau langsung bilang begitu, atau ruang waktu lagi atau momennya belum dapat. Enggak sih, yang sebenarnya saya di sini bisa mandiri begitu, ndak selalu dibawa ke orang tua begitu, bisa cari uang sendiri. Iya, siapa tahu ini tuh di yang nonton ini mama tuh, ya langsung kita sampaikan sendiri tuh apa yang kita Ma. Aduh, aku kamu nangis dah. Enggak ya. Saya udah besar, maksudnya bisa cari beras sendiri, belanja kebutuhan sendiri tanpa minta-minta uang lagi kan. Jadi ya maksudnya restuilah saya sendiri di sini untuk menikmati hidup saya sendiri di sini. Ada memang orang tua kan mama rindu begitu. Saya juga rindu kan, bagaimana kalau kita kayak mau cari kebebasan begitu. Bukan bebas dalam artian apa, tapi bebas untuk diri sendiri saya, supaya kelak nanti kan kalau misalnya udah kawin, ada juga kawin, udah nikah kan sudah bisa ini rasakan hidup ini, cari uang ini seberat ini, apalagi ada tanggungan, ada anak istri nanti kan. Nggak mungkin dong, maksudnya bergantung sama orang terus. Betul. Ini kakak Ences,
adakah goals yang belum tercapai atau goals yang baru mau dibangun, baru mau direncana pencapaian yang sudah Kak Kences capai itu tahun lalu 2021 dan apa goalsnya di 2022 ini? Nggak ada. Nggak ada planning saya untuk buat planning gini. Yang itu sih cuma ini buat pondok-pondok. Rumah-rumah. Oh, rumah sendiri begitu. Rumah sendiri kan itu saja. Tidak ada buat film atau bikin sketsa-sketsa gitu. Sempat kemarin Amoy tanya. Iya kan ditawari dong Bumi Morowali buat channel-channel itu kan film-film. Kemarin kan Amoy tanya, bilang bisakah kami dibuatkan begitu? Iya, boleh lah. Tapi itu sementara kan. masih di loading, masih dirapatkan sama anak-anak. Iya kan, itu saya, iya boleh itu kan memang begitu kan hobi begitu kan daripada kosong begitu. Betul. Kosong. Tapi begini Kak Kences tuh, siapa tahu ada tawaran yang besar dari luar tuh, Kak Kences rela lepaskan ini. Kalau tawaran lebih besar dari luar. Tapi basicnya bukan ini, basicnya main film. Cuman ndak skala FTV juga. Iya. Maksudnya lebih ke Abu Tuming lah begitu. Lebih ke konten kreator. Enggak. Tapi basicnya ke sebesar Abu Tuming nih. Enggak, karena itu maksudnya kalau yang begitu kapan pudar itu tidak terlalu sudah tidak dipakai. Betul, Kalau betul. di kan jangka panjang kerjanya Betul. di kontrak begitu kan. Berarti belum siap lepaskan himip kalau hanya begitu. Iya, kalau hanya begitu kan cuma itu dipakai sebentar saja udah. Kalau udah ndak laku, iya, betul. kerja lagi kan ini kan udah sudah permanen ya. Iya. Terserah kita mau resign kapan. Betul. Ini masih ada Om Rio? Last terakhir. Apa yang siapa tuh Kak Kences punya kalimat motivasi untuk perantau-perantau yang baru mau datang ke sini, baru mau datang ke kerasnya Bahodopi. Sama tuh ada tips and trick. Kan kebetulan Kak Kences kan dulu lama menunggu juga di Bungku tuh. Ya. Maksudnya datang ke sini bukan bermodalkan keluarga, bermodalkan teman saja. Ya. Maksudnya sebuah keberanian yang hebat ya, datang tidak ada keluarga kan rata-rata orang datang sini ada tantenya kah, ada kakaknya kah tuh. Kini cuma bermodalkan teman kan ya maksudnya tidak semua bisa jadi menipu, keluarga saja bisa jadi buang apalagi teman. Maksudnya keberanian juga Kak Kences merantau ke sini dengan tidak direstui orang tua, lari sendiri. Bagaimana sahabat tuh ada kalimat motivasi untuk teman-teman yang nonton nanti tuh sehingga bisa kuat seperti Kak Kences, apalagi ya bisa dibilang kalau saya di posisinya Kak Kences tuh ndak kuat kayak mentalku. Kalau saya maksudnya kalau dihina banyak yang cibir-cibiran tuh begitu tuh. Kan kalau Kak Kences lebih berpikir whatever tuh, saya tidak pusingin kok tuh. Kalau saya pusingin Kak Kences baper. Itu saja, jangan maksudnya tidak usah terlalu kemakan kata orang, kata orang, biarlah orang berkata apa. Capailah tujuanmu begitu kamu pengen begini maksudnya kayak bagaimana ya, usahakanlah bisa kamu dapat itu tujuannya. Jangan bilang begini kamu cuma begini kamu tidak bisa begitu. Buktikan kamu bisa. Just do it. Buat terima kasih banyak Kak Kences. Nanti kalau diundang lagi ke podcast nanti next project ada lagi tuh. Next project siap ji nanti tuh sama Bumi Morowali tuh. Siap dong, apalagi kakak-kakak di Karyawang IMIP itu ya banget ya. Bumi Morowali. Iya, podcast. Jangan lupa subscribe. Kita closingnya kan saya sudah openingnya. Coba closingnya, penutupan podcastnya. Masih bingung, kayak masih polos. Tapi udah lost. Jangan lupa subscribe channel YouTube Bumi Morowali. Jangan. Terima kasih ya untuk semua yang menyaksikan podcast saya di Bumi Morowali yang sangat bersama kakak-kakak ganteng ini. Jangan lupa ya subscribe. Subscriber. Follow IG-nya juga. IG-nya apa Kak? Bumi Morowali. Jangan lupa ya kakak-kakak ganteng. Satu pesan lagi. Saya kan sering itu tunggu mansa di parkiran. Jangan sanggup. Jangan sanggup, jangan lupa ambil saya. Arah lampu jangan lupa ya Kak. Arah lampu. Kasih gigitan manja Kakak. Bagaimana salam Kak Kences penutupan? Oke.
Ike. Buat terima kasih banyak nih Kak Kences. Iya, Kak. Oke, thank you. Terima kasih untuk podcast malam ini. See you the next podcast. Thank you.